Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Di video kali ini gue bakal kasih berita update tentang preseasonnya Manchester United dan juga baju away yang baru dirilis hari ini ya. Kalau kalian lihat baju home kita sama baju away kita di musim ini itu sangat retro sekali temanya dan gue suka banget ya. Dan kalian bisa lihat juga di baju away ini tren baju bola sebagai fashion itu masih masih ada lah gitu, masih belum belum apa masih belum hilang gitu loh ya kan. Kita bisa lihat ini bukan baju polos kayak baju warna polos doang, tapi ada desainnya ya. Kalau kita lihat desainnya ini base-nya warna putih, terus kayak ada zigzag gitu ya, zigzag biru ke naik ke atas. Dan zigzagnya ini sih kayak garis-garis yang gradasi dari biru tua menjadi biru muda. Ya keren banget kalau gue bilang. Dan ini tulisannya warna apa nih ya? Merah atau apa nih? Coba lihat nih. Kayak sih merah orange tapi yang dibikin rada pudar gitu. Jadi benar-benar kayak retro abis lah gayanya. Gue suka banget ya dengan desain retro baju kita, desainnya retro dan juga kita punya apa namanya transfer cukup bagus ya. Janco masuk, Varane masuk. Feeling gue makin kuat nih kalau kita bakal menang sesuatu di musim ini ya. Oke lah, itu tergantung ya, tergantung dikasih nggak main di atas, sama juga jalan jelas oleh gimana ngolah timnya dan gimana dia punya strategi selama satu musim ya. Tapi kalau gue bilang sih kita bisa banget menang IPL dengan materi pemain yang sekarang ya. Gue suka banget, asli gue suka banget dengan desain baju away-nya. Tapi kalau satu kritis doang kalau gue bilang ya untuk baju away ini gradasi birunya tuh yang biru mudanya itu mirip banget sama biru tetangga ya. Itu doang satu kritis gue. Tapi di luar dari itu menurut gue sini keren banget, patut banget dikoleksi kalau udah diskon ya. Tunggu diskon aja, nggak perlu beli baju full. Ada juga beberapa galerinya yang masalah ya. Nah ini dari Paul Pogba nih. Paul Pogba, Scott McTominay, tuh Greenwood ya keren sih, aku bilang sih keren, asik retro abis ya dengan kerahnya putih ya, kerah putih sama ini kerah langgannya putih. Baju home-nya juga begitu kan, kerah ininya putih sama ininya putih, gue masih keren abis, retro abis dan tapi masih keren lah. Nah ini juga gue pengen ngasih tahu soal beritanya Rashford akhirnya diputuskan untuk operasi. Yang gue sayangin ya, ini tinggal 2 minggu lagi main gitu loh. Tinggal 2 minggu lagi liga mau mulai, kenapa baru operasi sekarang ya? Mungkin dia operasinya udah lama atau apa gue nggak tahu. Yang pasti kan ini baru di announce sekarang. Jadi feeling gue sih dia belum operasi nih, jangan-jangan dia baru bakal operasi di minggu depan atau gimana gitu. Kenapa gitu kan ya? Dia kan dari selesai Inggris itu kan dia ada waktu, bener nggak ya? Bukannya dioperasi dulu, malah dia nggak tahu dia ngapain dulu, bener. Jadi gue sedikit kecewa ya dengan berita ini, karena sekali operasi ya, ya itu bisa lama, 1-2 bulan tuh bisa out. Ya oke lah, sekarang kita ada di Sancho, tapi di kiri dia memakai siapa oleh nanti, bener nggak? Apakah dia bakal pakai Sancho kanan Greenwood gitu, atau gimana? Atau Martial diturunin ke kiri? Ya ini menurut gue sih cukup cukup berita negatif ya, karena gimana pun juga Rashford Bruno itu musim lalu itu cukup konsisten ya, awal-awal ya sampai sampai Januari Februari cukup konsisten mereka berdua gitu. Tapi dengan ada Rashford, gue sih juga cukup khawatir dengan awal season kita nanti gitu loh ya, 2 minggu lagi gitu. Kalau masih 1 bulan masih mending ya, ini 2 minggu lagi ya. Terlepas dari berita ini juga ada berita yang cukup mengkhawatirkan, yaitu COVID. Ya, COVID. Ya kita rencananya kalau nggak hari ini besok lah ya, kalau nggak salah besok itu bakal melawan Preston North End di friendly. Ya kemungkinan besar Pogba sama Bruno bakal main, tapi akhirnya dibatalkan karena hari Kamis kemarin nih menurut berita ini itu tuh ada yang kena COVID ya. Tulisan ngomongnya gini, we have identified ya, sudah diidentifikasi a small number suspected positive case ya. Jadi gue nggak tahu nih. Ya dia bakal nggak latihan berapa lama ya sampai dia mulai latihan lagi gitu, dan siapa aja yang kena. Ya, menurut gue sih cukup mengkhawatirkan nih ya. Kita dapat transferan bagus, tapi kok kayaknya nggak hoki gitu awal-awal gitu ya. Rashford harus ini ya kan, Rashford harus operasi. Nggak tahu Luke Shaw udah bisa main atau belum, katanya kan apa tulang iganya ada patah atau apa gitu kan ya pas ngebela Inggris. Sekarang tambah aja yang kena COVID ya. Gue sih bukannya nyumpain orang lain, tapi semoga aja yang kena COVID-nya yang jangan tim inti kita gitu loh, bener. Kalau tim inti kita bahaya kan, bener nggak? Kita 2 minggu lagi lawan Leeds. Ya, ini tim inti aja pada belum lengkap, bener nggak? Masih banyak yang liburan, apalagi orang yang bela Inggris kemarin gitu kan. Belum pada latihan gitu loh. Ya sementara 2 minggu lagi ketemu Leeds. Ya ini kita nggak lawan Preston North dibatalkan. Kita masih ada lawan Everton sih tanggal 7 gitu, tapi tetap aja cuma satu pre-match, satu apa namanya pre-season match doang, apakah cukup gitu loh untuk bikin kita punya tim inti match fit ya kan.
Bahaya kalau gue bilang. Jadon Sancho pun itu belum mulai latihan loh bareng kita loh. Bener masih liburan kalau nggak salah kan. Jadon Sancho masih liburan, Varane pun juga belum, ya nggak mungkin lah minggu depan baru di announce, ya kan. Jadi menurut gue cukup mengkhawatirkan ya kita punya awal musim nanti ini ya, karena satu ya jelas nggak ada Marcus Rashford ya kan, Luke Shaw masih tanda tanya ya kan, dan juga kita punya preseason nih sangat pendek kalau gue bisa bilang gitu loh ya kan. Ini yang Inggris saya pada belum balik ya, oke lah Bruno, Pogba dan yang lain-lain mungkin udah pada latihan, tapi kan pemain Inggris kita pada belum balik gitu loh dari liburan. Yang mau balik pun nggak tahu nih bisa latihan nggak, karena ada kasus COVID di Manchester United. Kalau menurut gue sih cukup mengkhawatirkan ya, cukup mengkhawatirkan. Semoga aja minggu depan ya tanggal 7 lawan Everton 70% lah dari tim inti kita bisa main ya. Dan tolong dong kalau kalian yang tahu siapa yang kena COVID ya di latihan Kamis kemarin, tolong dong di komen ya siapa sih, karena di sini nggak ditulis nih. Kayaknya sih nggak ditulis di sini, coba lihat. Ya nggak ada tuh. Kagak ada. Kagak ada. Ya, belum dikasih tahu lagi siapa yang kena COVID, tapi gue bener-bener ngeri ya kan. Satu, namanya COVID yang nyebar udah kayak angin aja nyebarnya ya kan. Semoga ya nggak nyebar ke yang lain-lain, dan semoga yang kena itu bukan tim inti ya. Dan yang ketiga ya, semoga kita punya cukup waktu gitu loh ya kan, tinggal 14 hari ya kan melawan Leeds. Semoga kita cukup waktu untuk ya bikin pemain inti kita tuh match fit gitu loh. Jangan sampai kayak musim lalu, gara-gara COVID langsung berapa minggu, 2 minggu ya, 1-2 minggu langsung suruh main gitu kan. Itu langsung hancur, jeblok-jeblokan semua, bener nggak hasilnya. Sementara kalau kita bisa lihat yang lain, anggapnya Liverpool ya kan, Mane sama Salah udah pada main, bener nggak, udah pada preseason. Sementara kita enggak gitu loh. Jadi menurut gue cukup berbahaya sih, sangat cukup berbahaya. Gimana nih nanti kita pas lawan Leeds? Oke lah, cuma lawan Leeds, jangan itu terlalu lebay lah, terlalu khawatir, tapi tetap aja gitu kan. Kita pas awal-awal musim lalu apa tuh, hampir kalah lawan siapa tuh, gue lupa deh. Lawan Brighton atau siapa gitu, atau kalah, gue lupa. Kalah lawan Crystal Palace apa ya, gue lupa deh. Pokoknya yang pasti hancur-hancuran deh kita awal musim. Jadi semoga jangan terulang ya, jangan terulang. Ya, Jadon Sancho belum mulai latihan, Varane belum mulai latihan, ya kan. Bruno, Pogba itu baru mulai latihan, sekarang ada kasus COVID lagi. Jadi latihannya bakal terpotong gitu loh ya. Semoga aja enggak ya, semoga aja mungkin ya minggu ini, hari Minggu udah boleh latihan lagi gitu kan. Tapi ya itulah, di sini nggak dikasih tahu siapa yang COVID. Ya menurut gue preseason kali ini nggak positif sama sekali ya, dan kita bisa lihat juga dari hasilnya kan. Kita hasilnya oke, kita menang lawan Derby County 1-2. Lawan QPR dibantai 4-2, benar nggak? Dan lawan Manchester United, lawan Brentford tuh 2-2 ya. Oke lah, lawan Brentford masih cadangan semua, ya kan, cuma Bisaka sama Greenwood doang yang tim inti, sisanya cadangan. Tapi tetap aja gitu kan, ini cadangan nih bener-bener nggak layak gitu loh untuk main. Bangsanya Juan Mata, ya sorry aja ya, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Andreas Pereira, 4 orang itu menurut gue sih udah harus out gitu loh ya kan. Udah harus out. Oke lah, ada rencana Matic atau Mata, rumor lah, bukan rencana, rumor Matic atau Mata bakal jadi pelatih. Sama aja gitu, kita nggak bisa pakai mereka gitu loh. Kalau lawan ya siapa sih nih, Brentford ya, Brentford aja 2-2 gitu loh, kan memalukan ya, memalukan. Oke lah, gue bukannya ngarepin kita punya bench kayak Manchester City ya bisa juara IPL juga, tapi tetap aja gitu loh, kalau lawan championship side aja lu masih seri atau kalah, kan itu kan udah menunjukkan itu kualitas itu bukan untuk tim intinya Manchester United, bahkan untuk benchnya pun itu meragukan gitu loh ya. Jadi preseason menurut gue sih kurang berjalan dengan bagus ya, dimana ya ya kita hasil-hasil dari kemarin itu nggak ada yang bagus ya kan, dan juga oke lah cuma preseason dan banyak cadangan, tapi tetap aja gitu loh, itu kan efek ke moral juga, efek ke moralnya Bisaka juga sama Greenwood yang main preseason, bener nggak? Terus kita punya tim inti yang baru mulai latihan ya kan, selain pemain Inggris ya, pemain Inggris masih pada liburan, itu ada gejala COVID lagi ya. Semoga ya bukan pemain inti kita yang kena ya, tapi tetap aja ada COVID. Nggak tahu berapa lama nih nggak latihan nih nanti nih. Ntar baru mulai latihan lagi, 2 minggu lagi udah bakal ketemu Leeds ya kan. Cuma ada 1 preseason match doang lawan Everton ya. Aku nggak yakin tuh bisa menang, nggak, jangan-jangan pemain Inggris yang baru balik masih pada kenyang kali, makan mulu gitu kan sama liburan ya kan. Jadi menurut gue sih preseason kurang positif, tapi kita berharap ya semoga kita punya season awalnya ini nggak terlalu jelek-jelek banget itu ya. Karena gue yakin kalau cuma 2 minggu latihan, bahkan cuma 1 preseason match doang, menurut gue sih itu kurang cukup ya untuk biar kita punya pemain itu match fit itu. Gue sih jujur gue cukup khawatir ya lawan Leeds, walaupun cuma Leeds gue cukup khawatir. Kalau sampai kita nggak match fit ya bahaya gitu loh, bahaya banget ya, jangan-jangan kita bisa hilang poin gitu di pertandingan perdana kita. Ya tapi ya semoga aja enggak lah ya, semoga aja enggak.
Dan juga ya itulah kita punya reinforcement si Sancho sama Ferran belum tentu langsung main juga kan, karena dia baru datang gitu loh benar kan. Jadi ya gue nggak tahu lah, kita lihat aja ya, semoga yang terbaik untuk Marcus Rashford ya. Walaupun gue sebenarnya kesel juga dengar dia baru mau apa namanya operasi gitu kan ya, bukan dari kemarin-kemarin, bukan dari selesai apa ngebela Inggris langsung operasi gitu kan ya. Ya akhirnya dia baru mau 2 minggu sebelum EPL mulai dia malah operasi sekarang gitu. Sebenarnya kecewa juga sih. Jadi bisa 2 minggu tuh, 2 minggu, sorry bisa 2 bulan. 2 bulan berarti ya mungkin bulan 10 kali baru bisa main. Ya dekat-dekat ini dekat-dekat Natalan gitu, dekat-dekat akhir tahun baru bisa main gitu loh. Ya. Tapi anyway semoga nggak apa-apa lah, semoga cepat sembuh ya kan Rashford. Jadi karena kalau dia sembuh dia fit 100% kan sangat kita perlukan gitu loh performanya dia ya. Ya tapi tolong dong kalau yang ada yang tahu ya siapa yang kena COVID di MU, tolong ditulis di komen ya, karena di berita nggak ditulis sih soalnya. Ya oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.